Ya, tadi kita sudah belajar tentang teori atom Dalton. Jadi, kata Dalton, atom itu apa? Ya, atom itu adalah bagian terkecil dari unsur. Kemudian, yang kedua, kata Dalton, atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama. Atom dari unsur yang berbeda memiliki sifat yang berbeda. Nah, kemudian senyawa itu terbentuk dari unsur-unsur melalui penggabungan atom-atom berbeda jenis dengan perbandingan tertentu. Dan atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan karena reaksi kimia itu terjadi akibat penata ulangan atom-atom. Itu menurut teori atom Dalton ya. Nah, kemudian perkembangan yang kedua ada model atom Thomson. Kenapa model atom Thomson ini muncul? Ini diakibatkan karena kelemahan dari teori atom Dalton. Kelemahannya apa sih teori atom Dalton? Kelemahannya itu tadi kan kata Dalton itu atom adalah atom adalah bagian terkecil dari unsur. Dan dia sifatnya netral. Kalau kata Dalton, dia tidak ada muatan listriknya. Ternyata atom itu dapat menghantarkan arus listrik. Berarti ada sesuatu di dalam atom yang bisa menghantarkan arus listrik ini. Kemudian kata Dalton juga atom itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Padahal si atom ini dia bisa berubah dari unsur yang satu membentuk unsur yang lain. Ada perkembangan tentang radioaktif. Ya, itu adalah perkembangan dari atom yang bisa berubah dari satu unsur ke unsur yang lainnya. Tuh. Kemudian dari kelemahan Dalton tadi, Thomson melakukan suatu percobaan. Di sini ada percobaan yang pertama. Percobaannya adalah tabung sinar katoda. Nah, di sini ada pertanyaan. Perhatikan gambar di atas. Pada keadaan normal, sinar bergerak dari kutub katoda ke kutub anoda. Nah, ini ada yang sinar hijau tuh ya. Ini ada ujung sebelah kanan tuh ada katoda, kemudian ujung sebelah kirinya ada anoda. Nah, ini ada kabelnya itu dialiri ke sumber arus tegangan tinggi. Kemudian di sini ada tabung yang bentuknya seperti tabung itu tabung kaca. Kemudian di ujung-ujung anoda dan katoda ini adalah plat logam. Logam itu kan berasal dari unsur, berarti di dalamnya itu ada atom. Nah, ternyata ketika dialiri sumber arus, di katoda ini dia mengeluarkan sinar yang warnanya hijau itu. Sinarnya dari katoda menuju ke anoda. Katoda itu dia bermuatan negatif, sedangkan anoda bermuatan positif. Jadi, pada keadaan normal, sinar bergerak dari kutub anoda dari kutub katoda ke kutub anoda itu secara dia gerakannya lurus, jadi secara lurus. Nah, pada percobaan yang kedua, ini tabungnya masih sama. Bedanya apa? Bedanya di luar tabung itu diberi medan listrik. Ya, diberi medan listrik, ada yang kutub positif, medan listriknya yang di atas itu kutub positif, ada yang kutub negatif. Ternyata bagaimana sinar katodanya? Ternyata ketika ada medan listrik, si sinar katoda tadi dia berbelok ke medan listrik yang berkutub positif. Apa artinya? Nah, di sini ada pertanyaan. Perhatikan gambar di atas. Saat diberi medan listrik, sinar katoda bergerak membelok ke kutub apa? Ke kutub positif. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh apa? Pengaruh medan listrik tadi. Ya, karena ada medan listrik yang beda kutubnya, ada yang positif, ada yang negatif, maka si sinar katoda ini berbelok ke medan listrik yang berkutub positif. Hal ini menandakan bahwa sinar katoda bermuatan apa? Kalau medan listriknya positif, si katodanya berbelok ke yang positif, berarti katodanya bermuatan apa? Pernah belajar magnet kan ya? Kalau magnet itu
kutub yang sama didekatkan akan tolak menolak. Kalau kutubnya berbeda didekatkan akan tarik menarik. Artinya di dalam sinar katoda ini ada partikel yang bermuatan negatif karena dia berbeloknya ke arah yang positif. Jadi positif dengan negatif itu akan saling tarik menarik. Nah, sesuatu yang bermuatan negatif tadi disebut dengan elektron. Nah, berdasarkan hasil percobaannya, Thomson itu menggambarkan model atomnya seperti gambar di bawah ini nih. Ada bola pejal masih sama seperti Dalton. Dalton itu kan model atomnya seperti bola pejal. Bola pejal itu kayak kelereng, tapi sangat kecil. Nah, model atom Thomson itu seperti ini. Berarti apa tuh? Berdasarkan gambar ini, menurut Thomson, atom adalah bola pejal yang bermuatan positif. Kemudian di dalam atom ada partikel-partikel bermuatan negatif yang tersebar merata, yang disebut dengan elektron. Jadi model atomnya ini, model atom Thomson itu mirip seperti roti kismis kata orang luar negeri. Tapi kalau menurut kita itu kurang lebih seperti onde-onde. Tahu onde-onde kan? Nah, onde-ondenya, roti onde-ondenya itu adalah atom, bola pejal, tapi nggak bolong di tengah ya. Jadi dia padat. Kemudian biji wijennya itu, di dalam onde-onde kan ada biji wijen tuh ya. Biji wijen yang tersebar merata itu adalah elektronnya. Jadi seperti onde-onde. Nah, di sini ada kelemahan atom Dalton. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Jadi berdasarkan percobaan Thomson, maka model atom Dalton itu tidak diterima. Nah, pertanyaannya, mengapa model atom Dalton tidak diterima lagi setelah Thomson mengeluarkan model atom? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya itu karena kan kata Dalton itu atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur, sedangkan di dalam kata Thomson, di dalam atom itu ternyata ada yang lebih kecil lagi dibandingkan dengan atom. Apa bagian yang lebih kecil dari atom? Iya, kata Thomson itu bagian yang terkecil dari atom adalah elektron. Sehingga teori atau model atom dari Dalton itu terbantahkan. Tidak berlaku lagi. Berlakulah model atom Thomson. Dari sini sudah selesai belum? Ternyata masih belum. Nah, nanti ada model atom Rutherford.